Kalau ngajar, kalau ngajar, mereka suka pakai perumpamaan sebagai ilustrasi. Ya, jadi mereka biasa pakai ilustrasi-ilustrasi perumpamaan-perumpamaan seperti itu dan biasanya perumpamaan itu tentang kehidupan sehari-hari ya. Jadi relate gitu nyambung gitu ya dan mereka itu udah ngerti gitu ya kehidupan budaya mereka sehari-hari. Nah, tujuannya adalah perumpamaan itu untuk mempermudah pesan dari khotbahnya. Jadi setelah ada perumpamaan biasanya akan dijelaskan gitu ya. Misalnya hal kerajaan surga seumpama ini apa harta yang terpendam. Jadi kan maksudnya ya kita harus korbankan semuanya untuk mendapatkan kerajaan surga. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi dikasih ilustrasi dulu kemudian dijelaskan. Nah, tetapi kita lihat di Matius 13 ayat 1 sampai 9 ini Tuhan Yesus hanya memberikan pada saat itu kepada orang banyak. Tuhan Yesus hanya cerita tentang perumpamaan aja tanpa setelah itu dikasih pesan khotbahnya apa. Nah, oleh karena itu di ayat 10 kemudian Matius 13 ayat 10 kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Ya. Jadi eh, bukan sesuatu hal yang aneh sebetulnya kalau Tuhan Yesus bicara dalam perumpamaan itu biasa. Tapi masalahnya dipertanyakan di sini adalah kenapa cuma perumpamaan aja? Maksudnya tuh apa gitu? Karena murid-muridnya sendiri nggak ngerti kalau nggak dijelasin. Nah, ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Ya, kepada murid-murid diberi apa karunia ya diberi anugerah untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga tetapi kepada mereka tidak. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa maksud perumpamaan itu. Nah, kok kayaknya pilih kasih ya, kok kayaknya eh, ada keistimewaan buat murid-murid gitu ya. Oh, kepadamu dikasih karunia untuk tahu rahasia kerajaan surga. Tapi biarinlah buat mereka itu tetap rahasia aja. Kok kayaknya seperti itu, tapi tidak sesimpel itu. Ya. Nah, jadi memang ada kalanya guru-guru itu memberikan perumpamaan begitu saja, tidak dikaitkan dengan ayat apapun di dalam kitab suci. Jadi seperti sedang memberikan teka-teki gitu kepada pendengar. Dan mereka harus menemukan sendiri kebijaksanaan, rahasia, atau hikmat dari pengajaran yang terkandung dalam perumpamaan itu. Nah ini kan Tuhan Yesus kan kasih perumpamaan kan ada orang yang menabur di pinggir sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah batu-batu. Udah aja selesai aja. Terus sebagian di tanah yang subur, terus udah selesai ditinggal. Lah, maksudnya apa? Ya sekarang kita sudah baca Alkitab, sudah ngerti maksudnya apa. Tapi pada saat itu, waktu pertama kali dibilangin tanpa dijelaskan apa-apa, kan bingung. Dan waktu bingung, murid-murid ini tanya, loh kenapa kok dikasih perumpamaan aja? Itu maksudnya ya. Terus Tuhan Yesus bilang, kepadamu dikasih rahasia, dikasih tahu rahasia, tetapi kepada mereka tidak. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, ketika seorang rabi mengajar, guru-guru Yahudi pada saat itu, mengajar dengan pakai perumpamaan, tapi tidak dijelaskan maksudnya apa. Yang pertama adalah supaya murid-murid itu, mana nih murid yang pintar yang memang bisa udah pintar, udah bisa menemukan sendiri artinya. Tetapi kalau murid-murid itu nggak menemukannya juga dan biasanya mereka itu datang sama si guru itu, rabi itu, terus tanya. Nah, sama kan di sini juga mereka tanya gitu. Nah, kepada yang tanya diberikan rahasia, dibukakan rahasia itu kepada yang tanya. Masalahnya orang banyak ini cuma dengar cerita, oh ada penabur, kayak dengar cerita dongeng begitu aja, tapi nggak dalami lagi, nggak gali lagi, nggak ngejar Yesus. Apa sih dikaitkan dengan kitab suci itu? Apa sih artinya yang tadi itu apa? Apa sih pesan buat hidup kami? Enggak.
Sedangkan murid-murid ngejar kepada Yesus. Loh kenapa kok cuma perumpamaan aja? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tanpa memberikan artinya, tanpa mengaitkan dengan oh ini sesuai dengan firman Tuhan begini, sesuai dengan kitab suci begini. Di situ juga ternyata Tuhan Yesus itu sedang menyaring siapa orang yang sungguh-sungguh rindu mengerti tentang kebenaran yang sejati. Karena kalau orang itu sungguh-sungguh pengen tahu, dia akan ngejar Tuhan Yesus. Kalau orang itu sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, dia akan kejar terus. Ya. Ketika saya mulai-mulai belajar tentang firman Tuhan, itu rasanya semua khotbah itu pengen dilalap, pengen dikejar terus, pengen tahu sampai saya klik semuanya gitu. Kalau masih ada pertanyaan tuh saya kerja, saya cari terus, dengar terus. Nah mungkin kira-kira seperti itu ya orang yang lagi haus gitu dan lapar akan kebenaran, betul-betul dicari. Ya. Nah, tetapi orang-orang banyak ini enggak. Makanya Tuhan Yesus bilang, ayat 12, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Siapa yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan. Ini bukan bicara soal harta. Ya. Tuhan Yesus itu nggak pernah membicarakan tentang harta di bumi ini. Ya. Ini kan kalimat yang aneh. Orang yang miskin tambah miskin, orang yang kaya tambah kaya. Ini bukan bicara soal kepemilikan materi. Jadi apa yang dimaksud? Orang yang mempunyai akan ditambah-tambah. Tapi orang yang tidak punya, malahan apa yang sedikit yang ada, mungkin sisa yang ada di padanya itu akan diambil justru. Sampai dia itu betul-betul nggak punya apa-apa. Nah, orang yang mempunyai adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mendengar, untuk memahami, dan untuk menyikapi kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena itu dikatakan dilanjutkan dengan mengutip kitab Yesaya. Kamu mendengar tapi tidak mengerti. Kamu melihat tapi tidak memahami. Jadi ada orang-orang yang mempunyai, yaitu orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mendengar, dan di dalam mendengar itu ada memahami dan menyikapi. Karena ada orang yang mendengar tapi tidak menyimak. Untuk menyimak, untuk mendapatkan pemahaman, ya. Kata mendengar itu kan di dalam bahasa Ibrani itu Shema. Shema Yisrael misalnya ya, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Shema. Di dalam Shema itu ya ada kepercayaan, ada iman, ada pengakuan, dan ada hati yang betul-betul untuk menyikapi kebenaran itu. Bukan cuma mendengar aja, dengarlah Israel Tuhan Allahmu Esa. Oke, udah didengar nih. Udah, terus mau apa? Enggak cuma denger aja. Tapi menyimak dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam menyimak dengan sungguh-sungguh ada niat hati untuk melakukan. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi mendengar itu juga berkaitan dengan ketaatan melakukan. Bukan cuma di telinga aja. Ya, menyimak gitu ya. Kalau bahasa Inggris tuh dibedakan ya. Hear sama listen. Kita bisa hear apa aja, kita bisa dengar apa aja, tanpa ada upaya. Tapi untuk menyimak, kita harus punya upaya. Ya, misalnya, ya Bapak Ibu semua yang di sini kan sedang menyimak ya. Tapi kita bisa mendengar apa saja. Mungkin di luar ada kendaraan lewat. Kita kedengeran nggak? Kedengeran. Tetapi untuk menyimak dengan sungguh-sungguh, itu perlu upaya. Kalau mendengar itu nggak perlu upaya apa-apa, nggak perlu usaha apa-apa. Tapi untuk menyimak, kita perlu usaha. Nah, di sini dikatakan orang yang mempunyai akan ditambah-tambah. Siapa itu orang yang mempunyai? Adalah orang yang memiliki kerinduan untuk mendengar, untuk menyimak, untuk mencari tahu. Dan setelah tahu dipahami. Ya, seperti memamah biak kalau sapi itu ya.
betul-betul diresapi dan betul-betul mau dilakukan. Ya. Ini bukan seperti misalnya seberapa pintar sih orang itu, seberapa kan dikatakan orang yang mempunyai ya akan ditambah-tambah. Ini bukan soal wah orang ini udah dalam nih pengetahuannya tentang firman Tuhan. Bukan soal itu. Ya. Tetapi soal sikap hati, punya sikap hati yang benar. Punya rasa haus dan lapar yang benar. Di dalam sabda bahagia kan dikatakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran sebab mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Tapi orang yang nggak haus, nggak lapar, ya denger khotbah, oh iya iya bagus bagus, udah gitu sampai rumah lupa. Atau misalnya, apaan sih pusing nggak ngerti gitu ya. Ya memang tidak semua orang itu punya ketertarikan akan pengajaran, akan teologi gitu ya. Tetapi setiap orang seharusnya punya ketertarikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang seharusnya punya ketertarikan, kehausan untuk berkenan kepada Tuhan. Mungkin nggak semua orang bisa ngerti. Saya aja kalau diajak ngomong bahasa teologi yang ketinggian gitu ya sama teolog-teolog yang tinggi-tinggi gitu ngomongnya udah filsafat gitu, pusing juga kok. Pusing juga kok. Ya. Jadi memang kita harus belajar kebenaran, belajar firman Tuhan. Ya, tetapi setiap kita punya levelnya masing-masing kan. Nah, tetapi setiap kita seharusnya sama-sama punya hati yang haus dan lapar untuk berkenan kepada Tuhan, untuk hidup benar. Haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Pengen tahu apa sih yang benar, apa sih yang gak berkenan di hadapanmu Tuhan dalam hidupku. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Sama seperti ini. Ketika Tuhan Yesus cuma bicara perumpamaan, nggak jelas gitu ya, apa sih pesannya, memang ceritanya bagus gitu ya. Seorang orang, orang banyak, tapi murid-murid belajar, guru-guru. Kenapa? Itu perumpamaan artinya apa? Oh oke, kamu pengen tahu rahasianya? Ini kan selanjutnya di dalam pasal 13 itu Tuhan Yesus menjelaskan gitu. Ya. Nah, tetapi kalau orang yang nggak punya haus dan lapar, hati yang haus dan lapar, ya mau belajar kebenaran juga nggak, malas, apaan sih, pusing, apaan sih ada pengajaran baru, pusing, monoteisme apaan sih, pusing gitu ya, belajar nggak senang, kata-katanya nggak ngerti, mungkin memang memang ada orang-orang yang ketertarikannya tidak di situ gitu ya. Tapi apakah mereka tertarik setidaknya untuk mencari Tuhan, setidaknya untuk me- membuka hati di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apa yang belum berkenan di hadapan. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita punya hati yang menghargai kebenaran? Ketika Tuhan menegur lewat firman, kita menyimak atau nggak menghargai? Ya, nggak apa-apa lah, Tuhan baik. Nanti juga kalau bertobat diampuni. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita bisa membaca bahwa pada hari kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Kalau kita keraskan hati, maka hati kita jadi keras, sungguhan. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat 14, terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tapi nggak ngerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya telah berat mendengar dan matanya melekat menutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan jangan mendengar dengan telinganya dan jangan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kok Tuhan kayaknya kejam ya? Nggak pengen kita sembuh. Nggak pengen orang-orang itu sembuh. Kok kayaknya Tuhan kejam ya? Bukan. Tapi ini kan seperti Firaun yang mengeraskan hati, mengeraskan hati, mengeraskan hati.
Karena itu, dari awal memang nggak punya kerinduan untuk bertobat, nggak punya kerinduan untuk belajar kebenaran. Ah, pusing, males, Tuhan kan baik. Kok ribet-ribet sih jadi Kristen, kok ribet amat, itu kan. Jadi itu adalah sebuah hukum rohani. Seorang yang mengabaikan kebenaran, lama-lama dia akan kehilangan kepekaan. Hati itu jadi degil gitu. Sama kayak kayak otot. Ya. Otot itu kalau digunakan terus-menerus, tambah lama tambah kuat. Dikasih beban, ya saat ini misalnya ngangkatnya 5 kilo, barbelnya 5 kilo. Lama-lama bisa 10 kilo. 10 kilo ditambahin 15 kilo, pertama sakit-sakit. Lama-lama biasa 15 kilo. 15 kilo naik lagi 20 kilo. Pertama-pertama sakit-sakit. Lama-lama nggak sakit. Tapi kalau otot nggak dipergunakan, itu apa ya istilahnya ya? Orang tua itu kan kehilangan masa ototnya gitu. Makanya banyak orang-orang tua yang lemah, yang kesenggol sedikit jatuh, terus tulangnya retak-retak gitu ya. Jadi ya kita tambah lama tambah tua ya. Ibu-ibu semua yang di sini kita kan kurang lebih seumuran ya. Jadi otot juga harus dilatih karena kalau nggak otot kita itu menyusut setiap tahun tuh berapa persen gitu. Nah itu lama-lama jadi kalau kalau jalan itu makanya gampang jatuh, terus jatuh jadinya tulang retak dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus tetap menjaga otot kita. Nah, begitu juga tubuh rohani kita ini sama ada latihannya. Kalau kita nggak peduli akan kebenaran, akan teguran firman Tuhan, baca firman nggak mau, belajar kebenaran nggak mau, ya rasanya jenuh. Ya memang kadang-kadang ada juga jenuhnya. Nah ketika kita jenuh, kita koreksi diri. Sebetulnya kenapa sih? Ya. Dan kita semangatin lagi. Seperti Daud misalnya di dalam Mazmur ya. Ayo bangunlah wahai jiwaku. Ayo bangun, aku mau memuji Tuhan. Aku mau naik ke atas gunung Tuhan. Kita semangatin diri kita sendiri. Sama olahraga juga kadang-kadang kan jenuh ya. Saya jalan pagi tiap hari sama anjing saya. Ada rute-rute tertentu, jadi tiap hari itu rubah rute supaya nggak bosan. Karena kalau rutenya itu aja tiap hari, bosan juga gitu. Supaya nggak bosan gimana? Pokoknya saya harus olahraga. Saya harus sehat gitu kan. Itu olahraga kardio. Nanti sampai rumah olahraga ototnya. Jadi harus jantung sama otot harus sehat gitu. Tapi bukan cuma memperhatikan apa yang sementara ini aja. Kita juga memperhatikan rohani kita. Ya. Jadi orang yang merespon kebenaran dengan tulus hati, semakin lama hatinya semakin peka mengerti kehendak Allah. Tapi kalau kita nggak mau tahu kehendak Tuhan, ya udahlah pokoknya kita kan hidup baik-baik di dunia ini. Gue nggak nyakitin orang kok, gue ngejat sama orang kok, pokoknya gue hidup baik-baik. Nggak bertanya sama Tuhan. Bahkan mungkin nggak peduli Tuhan ada urusan apa. Tapi kalau orang-orang yang mau, Tuhan kok ada proyek apa sih? Tuhan ada kerjaan apa sih? Ada nggak aku bisa ikut serta dalam pekerjaan? Tuhan, kira-kira hidupku ini apa sih yang belum berkenan kepadamu? Masa Tuhan nggak jawab? Tuhan gimana sih? Aku ini udah menyenangkan hatimu belum? Apa sih yang nggak berkenan di hadapanmu? Masa Tuhan nggak jawab kalau kita tulus bertanya dan kita betul-betul ingin memperbaiki diri? Masa Tuhan nggak jawab? Ya. Jadi gimana keadaan kita saat ini? Apakah kita punya hati yang selalu haus akan Allah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin nggak setiap orang punya kapasitas untuk ngerti teologi yang jelimet-jelimet gitu ya. Kayak Pak Eras jelimet-jelimet gitu. Enggak, mungkin nggak setiap orang punya hal itu gitu. Tetapi setidaknya haus dan lapar akan kebenaran supaya diri ini jadi benar dulu gitu. Apakah kita punya telinga yang mau mendengar, menyimak, bukan hearing tapi listening. Menyimak bukan cuma denger selewat aja. Dengar-dengaran. Apa kita punya hati yang rindu untuk bertemu muka dengan dia?
mencari wajah Tuhan? Apa kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita punya hati yang lemah lembut dan mau dibentuk? Ataukah hati yang keras? Di satu sisi, di sisi lain, orang yang cuma pengen belajar, pengen memenuhi pengetahuannya aja tanpa tanpa mengoreksi diri, itu akhirnya jadi sombong, jadi pinter debat. Tapi harus punya semuanya, harus lengkap. Di sini diperbaiki cara berpikirnya, tetapi juga di hati. Harus punya hati yang lemah lembut. Jadi kebenaran itu buat senjata kita sendiri untuk membedah diri kita sendiri, bukan senjata untuk membedah orang lain. Firman Tuhan itu untuk betulin diri kita sendiri gitu. Kita belajar kebenaran, bukan untuk koreksi orang lain. Benerin diri sendiri dulu di hadapan Tuhan, apa sih yang belum bener? Oh, aku sudah dengar firman begini. Apa sih yang belum bener? Sebab kalau kita punya seperti itu, iman sebesar biji sesawi, iman itu kan disertai ketaatan kan. Nah, punya iman sebesar biji sesawi aja, Tuhan tuh bilang gitu kan. Nah, kalau kita punya seperti itu ditambah-tambahin. Tapi kalau kita nggak punya, nggak peduli. Nggak peduli untuk hidup benar, nggak peduli untuk berkenan, apalagi belajar kebenaran yang ruwet-ruwet gitu ya. Aduh, belajar khotbah berjilid-jilid, kok nggak selesai-selesai rasanya, gitu, misalnya. Ya. Jadi pasif, merasa cukup puas, udahlah, puas sampai sini dulu. Udahlah, ada ajaran baru nggak ngerti lah gitu. Ya. Dengan pengertian yang dangkal, ya, acuh tak acuh saat Roh Kudus menegur. Ya, itu akhirnya apa yang kita punya akan diambil. Jadinya miskin di hadapan, miskin betul-betul compang-camping. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa jadi orang yang memilih. Enggak, Tuhan tentukan kok. Oh, di sini kan dibilang kepadamu dikasih rahasia, yang satunya nggak dikasih rahasia. Enggak, kita bisa memilih kok. Jadi orang yang mempunyai sehingga ditambah-tambah. Bukan jadi orang yang tidak mempunyai sehingga diambil semuanya, sehingga tambah miskin. Ya, kita bisa memutuskan, kita bisa meluangkan waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa meluangkan waktu kita ya, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa meluangkan waktu kita memutuskan untuk misalnya ya, oh tapi kan aku repot, aku kan kerja seharian. Tetap terkoneksi sama Tuhan itu bisa kok. Ya, nggak harus, wah aku nggak punya waktu. Nggak, bisa kok. Saya dulu anak-anak masih kecil, nganter pulang pergi pagi 1 jam setengah, jadi 45 menit ke sekolah, 45 menit balik. Di rumah sampai sore, sore balik lagi 1 jam setengah lagi. Itu juga kalau nggak macet. Kalau macet bisa 2 jam. Tapi ketika di mobil misalnya ya, saya dengerin lagu, saya ikut. Bukan cuma menyanyi di mulut, tapi dengan hati menyembah. Bisa juga kita dengerin khotbah. Jadi waktu yang berlalu itu nggak sia-sia. Sekarang udah nggak nganter anak sekolah. Saya sambil jalan pagi dengerin sesuatu, sambil olahraga. Jadi kita bisa melakukan dua kegiatan yang dengan bersamaan gitu kan. Nggak harus khusus, wah kita nggak punya waktu. Oke, saya tahu kita semua sibuk, harus kerja, harus melakukan sesuatu. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Nah, kita bisa memilih jadi orang yang mempunyai. Nggak ada alasan untuk bilang nggak ada waktu lah, apalah, apalah. Dan setidaknya setiap hari kita berdoa, bertemu dengan Tuhan. Kita ya, saya sekarang punya anak-anak udah di luar kota semua ya. Rasanya sebel gitu ya. Kalau misalnya ditelepon cuma
Seminggu, 2 minggu nggak ada telepon. Udah gitu, minggu ketiga ada telepon, ma transfer. Sebel kan? Nggak nanya mama apa kabarnya, papa apa kabarnya gitu ya. Seminggu, 2 minggu nggak ada kabar, terus ada telepon ternyata cuma minta transferan. Kan sebel. Nah, gimana kita memperlakukan Tuhan? Apakah seperti itu juga? Kita datang sama Tuhan kalau ada perlunya aja. Bukan bukan nanya apa Tuhan dalam hidupku yang kau mau, atau bahkan ya seringnya kita kan bawa persoalan-persoalan kita ya. Inilah itulah gitu kan. Ada cicilan inilah belum selesai, besok mesti bayar inilah, itu soal-soal ekonomi gitu kan. Atau soal rumah tangga kita, soal anak, soal apa. Ya. Tapi pernah nggak sih kita tanya apa yang Tuhan mau? Itu kan seperti anak yang udah kos di luar kota gitu ya, cuma datang sama mamanya, mah udah habis nih duitnya gitu kan. Banyak ngobrol, gimana kabar? Kita juga sama Tuhan kan gitu. Tuhan ada proyek apa sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk turut serta dalam pekerjaanmu dalam kerajaan? Ya. Jadi kalau kita punya hati yang mempunyai di sini adalah punya hati yang mau mendengar, mau mencari kebenaran, mau dikoreksi, lemah lembut, itu Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan pasti kasih tahu. Seringkali kan kita tanya, gimana sih cara tahu kehendak Tuhan? Kalau aku mau ada keputusan begini-begini, mana sih yang mesti aku jalankan? Gitu kan? Tapi apakah cuma dalam begitu aja baru kita tanya sama Tuhan? Terus ketika Tuhan diem aja kita bingung. Enggak, dimulai dari setiap hari. Ya. Kita bisa memilih jadi orang-orang yang mempunyai sehingga ditambah-tambah. Sehingga semakin kaya. Kaya di sini bukan kaya materi, tapi semakin kaya dalam pengenalan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Daud. Oke, terima kasih Kana. Puji Tuhan, hari ini firman-Nya kita diajarkan untuk apa ayo? Udah dapat belum teman-teman apa yang dibagikan hari ini? Ya, kita masuk ke pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Atau sharing juga boleh. Saya stop dulu recordingnya deh bentar ya.